Mau tenang hidupmu pada akhir hidupmu di akhirat, ayo, iqtah. Maju dengan penuh semangat untuk mendaki. Apa sih pendakian itu? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki itu? Sulit digambarkan dengan kata-kata, tetapi sebagian darinya adalah fakku raqabah. Fak itu artinya membuka. Raqabah itu artinya leher. Itu pada mulanya. Dulu tawanan atau budak itu pertama kali diikat tangannya ke lehernya. Jadi dia tidak bisa bergerak. Nah, makna ini kemudian walaupun sudah tidak diikat lehernya, lepas tangannya, budak dinamai raqabah. Melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu seseorang. Kalau dulu ada perbudakan, oke. Sekarang bisa jadi ada orang-orang yang terbelenggu. Ya. Itu salah satu jalan mendaki adalah lepaskanlah ikatan-ikatan yang membelenggu seseorang. Boleh jadi yang membelenggu itu kemiskinannya. Boleh jadi yang membelenggu itu kebodohannya. Boleh jadi yang membelenggu itu penjajahan dari luar. Macam-macam. Fakku raqabah. Apalagi? Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Masghaba itu lapar. Sabir, lapar. Memberi makan pada hari di mana orang-orang kelaparan. Pada masa paceklik. Tidak ada makanan. Anda beri makan orang ketika itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Apalagi fat'am fi yawmin dzi masghaba yatiman dza maqrabah atau miskinan dza matrabah. Yatim, apa arti yatim? Yatim itu tersendiri asalnya. Makna yatim itu tersendiri. Kalau manusia, yatim adalah anak yang belum dewasa yang meninggal ayahnya. Kalau binatang yang meninggal ibunya, itu yatim, tersendiri. Nah, tetapi sebenarnya kata yatim ini kita bisa perluas maknanya sehingga semua orang yang butuh, memberi bantuan kepada semua orang yang butuh. Au miskinan za matrabah. Matrabah itu terambil dari kata turab, tanah. Orang kalau masih punya duit, masih punya rumah yang melindunginya, masih punya papan tempat dia tidur, itu masih lumayan. Tapi ada orang yang tidak punya rumah sehingga dia terpaksa tidur di tanah. Ini miskinan za matrabah. Baru tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian itu maknanya di sini kemudian apa? Bahwa ini dia sudah lakukan semuanya, kemudian pada akhir usianya dia masih tetap beriman. Jadi jangan duga Anda sudah beri bantuan, Anda sudah ini dan sebagainya, tidak ada keimanan atau tidak diakhiri hidup Anda dengan keimanan, jangan duga Anda mencapai al-aqabah, tempat yang tinggi itu. Tsumma kana minal ladzina amanu. Bukan cuma beriman, watawasau bis sabr, saling nasihat menasehati, saling pesan memesan tentang kesabaran. Hidup ini sulit. Kalau Anda tidak sabar, maka kesulitan akan semakin melanda hidup. Nah, maka perlu wasiat. Apa artinya wasiat? Wasiat itu memberi pesan baik yang sifatnya bersinambung. Jadi memberi sekali belum cukup, masih belum wasiat. Terus menerus. Dan Anda berkewajiban memberi sekaligus menerima. Karena tawasau saling wasiat. Masih rugi kalau Anda hanya menerima wasiat. Anda harus memberi juga. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dan saling wasiat mewasiati untuk memberikan rasa rahmat dan kasih sayang kepada orang. Nah, ini sebenarnya ayat kita ini atau surah kita ini ingin menggambarkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan keadilan sosial. Keadilan sosial. Sangat memperhatikan
perlunya untuk menanamkan rasa optimisme di hati manusia, memperhatikan pemberian rasa kasih sayang. Rahmat itu apa sih artinya rahmat? Rahmat itu artinya kepedihan yang dirasakan di dalam hati, yang mendorong Anda untuk menanggulangi kepedihan itu. Ada kepedihan. Saya lihat orang sakit, kalau tidak pedih hati saya, artinya tidak ada rahmat di hati saya. Kepedihan di dalam hati. Kalau hanya kepedihan saja tidak mendorong Anda untuk menanggulangi kepedihan itu, masih tidak ada rahmat. Jadi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Saling wasiati, saling ingat mengingatkan bahwa ada orang yang perlu kita kasihani. Bahwa hati Anda itu merasa sakit melihat kepedihan orang. Jadi jangan duga agama ini hanya menyuruh Anda sholat atau puasa. Jangan duga agama ini hanya menyuruh kita percaya pada adanya Tuhan. Ada fakku raqabah, membebaskan orang dari segala macam belenggu yang mengikatnya. Memberi pangan pada saat-saat orang butuh. Ya kan? Memberi bantuan kepada yang miskin dan saling wasiat mewasiati menyangkut kesabaran dan rasa kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Itulah orang-orang yang akan menghuni sorga. Kelompok kanan. Kanan itu yang kuat itu kanan. Gambaran dari kebajikan itu kanan kan. Kita biasa berkata langkah kanan. Langkah kanan. Ashabul yamin. Penghuni sorga. Waladina kafaru bi ayatina. Ulaika ashabul masy'amah. Yang mengkufuri itulah kelompok kiri. Kelompok penghuni neraka.